dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ISB sekalian, berjumpa lagi di channel ISB Law Center. Kali ini kita akan membahas isu terkait dengan dugaan kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pendidikan. Lagi-lagi korupsi. Pengadaan laptop di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu terindikasi terjadi tindak pidana korupsi. Ini nampaknya menjadi satu rangkaian cerita pahit sebetulnya bagi Republik ini. Dari sekian banyak kasus-kasus tindak pidana korupsi masih saja terjadi. Dan saat ini kita disajikan dengan satu pemberitaan korupsi lagi di Kementerian Pendidikan lagi. Kementerian yang semestinya dia mengajarkan prinsip-prinsip anti korupsi bagi generasi masa depan, tapi ternyata jebol lagi. Terjadi dugaan tindak pidana korupsi. Kasus ini berawal ketika Kejaksaan Agung sedang mengusut dugaan pengadaan proyek berupa laptop Chromebook tahun anggaran 2019-2022. Itu yang disinyalir itu terdapat indikasi penyelewengan anggaran gitu dalam pengadaan laptop tersebut untuk kepentingan guru maupun sekolah-sekolah yang ada di wilayah Indonesia. Dan jumlahnya itu cukup fantastis, nilai proyeknya sampai 9,9 triliun. Itu angka yang cukup besar. Padahal menurut Kejaksaan Agung termasuk juga berdasarkan BPKP gitu ya, bahwa hal ini sudah diperingatkan sebelumnya. Laptop jenis tersebut atau laptop Chromebook itu tidak sesuai dengan kebutuhan faktual, sehingga ada indikasi kebutuhan ini dipaksakan gitu ya, dipaksakan. Nah, dari situlah mulai kecurigaan. Kenapa ketika ini dikatakan bahwa tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi proyek ini ternyata jadi kan gitu. Nah, bahkan sudah selesai proses pengadaan. Nah, hari ini proses pengusutannya sudah sampai tahap kepenyidikan. Artinya tinggal menentukan siapa tersangkanya. Nah, Sobat ISB, tindak pidana korupsi itu jelas ya diatur di dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi nomor 3199 dan juga Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Biasanya pasal yang dialamatkan atau yang dikenakan dalam tindak pidana korupsi itu adalah pasal 2 dan pasal 3 yang pada intinya ada beberapa unsur yang itu mengkualifikasi suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana korupsi. Pertama adalah barang siapa, subjek hukum, siapa yang patut untuk atau yang bisa mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut gitu. Di situ bisa jadi unsur swasta, bisa jadi unsur pejabat negara. Dan kemudian adalah yang melakukan perbuatan melawan hukum, melawan hak atau melawan hukum. Nah, artinya perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang maupun oleh hukum gitu ya. Kemudian menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Nah, ini juga menjadi salah satu unsur di dalam tindak pidana korupsi. Nah, dan berdampak pada kerugian negara. Nah, tentunya bahwa anggaran yang digunakan di dalam pengadaan proyek jelas adalah anggaran negara, apalagi anggaran APBN. Nah, dan besarnya itu nilai proyeknya 9,9, meskipun kita belum tahu nilai kerugiannya berapa. Nah, Sobat ISB sekalian, oleh sebab itu maka perbuatan ini adalah perbuatan yang dilarang menurut undang-undang, dan kejahatan korupsi adalah satu tindak pidana yang tidak bisa ditoleransi karena kita yakini bahwa tindak pidana korupsi lah yang menyebabkan negara ini tidak maju, bahkan bisa sebaliknya membawa pada ambang kehancuran bangsa ini. Mudah-mudahan perkara ini bisa terang benderang gitu ya, bisa segera diselesaikan dan dapat segera
ada titik terang yang jelas sehingga publik bisa melihat apakah memang ini terbukti ataupun tidak. Kita tunggu kelanjutannya seperti apa. Salam hangat, salam sejahtera, salam bahagia. Bebaskan Republik Indonesia dari tindak pidana korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.